Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wardania dengan NIM 2411016064 dari kelas 2024B Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai kesimpulan-kesimpulan yang saya dapatkan tentang KRIS, yaitu kelas rawat inap standar pada kegiatan kelas tutorial yang dilakukan pada pertemuan yang lalu, mata kuliah dasar kebijakan kesehatan. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu definisi dari KRIS atau kelas rawat inap standar. Jadi KRIS adalah suatu klasifikasi yang membagi pelayanan rawat inap ke dalam beberapa kelas berdasarkan jenis perawatan, tingkat fasilitas, dan kualitas pelayanan. Sistem ini bertujuan untuk menjamin bahwa pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya, sambil tetap mempertimbangkan aspek ekonomi dan aksesibilitas. Dalam praktiknya, KRIS biasanya dibagi menjadi beberapa kelas, seperti kelas pertama, kedua, dan ketiga, di mana masing-masing kelas memiliki karakteristik dan standar pelayanan yang berbeda-beda. Selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat dari KRIS? Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan kelas rawat inap standar atau biasa disingkat dengan KRIS adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menetapkan standar yang jelas, sehingga setiap pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka. Selain itu, KRIS bertujuan untuk menjamin aksesibilitas pelayanan bagi semua pasien tanpa memandang latar belakang, ekonomi, serta mendorong transparansi informasi terkait jenis dan kualitas pelayanan yang tersedia. Lalu manfaat dari KRIS sendiri yaitu mencakup peningkatan kepuasan pasien, di mana karena mereka dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. KRIS juga mendukung standarisasi pelayanan yang memudahkan pengawasan kualitas oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu tantangan dari pengaplikasian KRIS sendiri. Yang pertama yaitu sumber daya terbatas, di mana banyak rumah sakit terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas, peralatan medis, dan tenaga kesehatan yang memadai untuk memenuhi standar KRIS. Selanjutnya, variasi kualitas pelayanan. Terdapat perbedaan dalam kualitas pelayanan antar rumah sakit yang dapat memengaruhi penerapan KRIS. Beberapa rumah sakit mungkin kesulitan untuk memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga berdampak pada konsistensi layanan. Nah, selanjutnya yaitu persepsi dan stigma masyarakat. Masyarakat mungkin memiliki stigma atau presensi negatif terhadap kelas tertentu dalam KRIS yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan rawat inap dan menciptakan ketidakpuasan. Nah, yang terakhir yaitu biaya operasional. Implementasi KRIS mungkin memerlukan investasi awal yang signifikan untuk meningkatkan fasilitas dan pelatihan tenaga medis, yang bisa menjadi beban bagi beberapa rumah sakit, terutama yang bersifat non-profit. Selanjutnya yaitu stigma dari sistem KRIS. Stigma terkait sistem kelas rawat inap standar seringkali muncul dari persepsi masyarakat mengenai perbedaan antar kelas-kelas pelayanan. Beberapa stigma ini mencakup anggapan bahwa pasien yang memilih kelas rendah mungkin dianggap memiliki status sosial atau ekonomi yang lebih rendah, yang dapat menyebabkan perasaan kurang dihargai atau diabaikan dalam mendapatkan perawatan. Selain itu, terdapat anggapan bahwa kualitas perawatan di kelas yang lebih rendah tidak sebanding dengan kelas yang lebih tinggi. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan kekhawatiran di kalangan pasien yang memilih kelas rendah, yang mungkin merasa tidak mendapatkan perhatian atau perawatan yang memadai dibandingkan dengan pasien di kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pengimplementasian KRIS di rumah sakit. Pengimplementasian kelas rawat inap standar di rumah sakit merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan serta koordinasi yang matang. Nah, beberapa langkah-langkahnya, yang pertama yaitu penetapan kebijakan standar. Langkah pertama adalah mengembangkan kebijakan yang jelas mengenai KRIS, termasuk kriteria untuk masing-masing kelas pelayanan. Kebijakan ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan yang berwenang dan harus diadaptasi oleh setiap rumah sakit. Selanjutnya yang kedua yaitu evaluasi fasilitas dan sumber daya. Rumah sakit perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas yang ada, termasuk ruang perawatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit dapat memenuhi standar yang ditetapkan untuk setiap kelas KRIS. Selanjutnya yaitu pelatihan tenaga kesehatan. Penting untuk memberikan pelatihan tenaga kesehatan tentang sistem KRIS, termasuk cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kelas yang telah ditentukan.
Pelatihan ini juga mencakup aspek komunikasi dengan pasien agar mereka memahami pilihan yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu sosialisasi kepada pasien. Edukasi kepada pasien dan masyarakat tentang keris sangat penting. Rumah sakit harus menyampaikan informasi mengenai pelayanan, manfaatnya, dan bagaimana pasien dapat memilih kelas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya yaitu kolaborasi dengan pihak terkait. Pengimplementasian keris juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat. Tenaga kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pasien. Selanjutnya yaitu peraturan undang-undang tentang keris. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit, termasuk aspek pelayanan rawat inap yang mendukung penerapan keris dengan menetapkan standar kualitas dan aksesibilitas layanan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan kerangka dasar mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk hak pasien dan kewajiban penyelenggara kesehatan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, termasuk pengelompokan kelas rawat inap yang berkaitan langsung dengan keris dan bertujuan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang adil. Selanjutnya yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit. Peraturan ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh rumah sakit, termasuk dalam pengelolaan ruang rawat inap yang mendukung implementasi KRIS. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan tentang kesimpulan yang saya dapatkan pada kegiatan kelas tutorial mata kuliah dasar kebijakan kesehatan pada pertemuan yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.